Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, siswa dan siswi kelas 7 SMP Negeri 5 Medan dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita masih diberikan umur dan kesempatan di pertemuan ketiga kali ini untuk materi pembelajaran bidang studi PPKN. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Pada pertemuan ketiga kali ini, materi pembelajaran kita adalah tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan submateri B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 untuk mata pelajaran PPKN bab 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita mulai saja. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dan dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wadiodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi, Taiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Itulah materi kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan submateri B, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, di antaranya adalah 1. Pada tanggal berapakah Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI? Pertanyaan kedua, coba kamu tuliskan 3 orang tokoh pendiri negara yang menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan. Pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1945 setelah kembali ke tanah air? Pertanyaan keempat, tuliskan isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Pertanyaan kelima, tuliskan keputusan sidang yang dihasilkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dan terima kasih karena telah mengikuti pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.